Terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat sore, selamat datang, selamat kembali kita mau berbakti, mau beribadah kepada Tuhan. Biarlah sore hari ini kita mempersiapkan hati, pikiran kita mau menyambut Allah, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita masuk dalam ibadah sore hari. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya Yesus. Bebaskan roh kami Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Bekerjalah dengan kuat kuasa-Mu Roh Kudus. Haleluya Yesus. Ku sanjung Engkau di tempat tinggi. Kau
lawatan-Mu Tuhan. Kalau sepanjang minggu yang telah berjalan ini Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang setia, Engkau Allah Immanuel, Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami boleh datang menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Dan biarlah Engkau Allah yang maha kudus, Engkau boleh menyucikan kami, menguduskan kami. Sehingga kedatangan kami sore hari ini Tuhan, kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada kuasa kegelapan, roh-roh jahat, kuasa si iblis yang ingin merampas sukacita kami, yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami sore hari ini Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan sisi kanan, muka belakang, kiri kanan, baik di luar, di samping, muka belakang, kiri kanan, Tuhan, kami percaya Engkau berada di tempat ini. Engkau bekerja dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga sore hari dengan sukacita, lewat kekuatan Roh Kudus, kami boleh bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan. Berkati semua yang datang sore hari ini Tuhan. Baik hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam tugas pelayanan sore hari ini. Baik hamba-Mu yang dipercayakan untuk melayani pujian, singer, tim musik, maupun sound system. Baik semua yang melakukan pekerjaan-Mu Tuhan sore hari ini. Biarlah Engkau mengurapi kami Tuhan. Layakan kami Tuhan. Sore hari ini kami mau memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni segala kekurangan pelanggaran dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia, mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore. Selamat datang lagi, kita mau beribadah. Kita mau bersama-sama saudara seiman di dalam Tuhan. Kita mau bersama-sama bergandengan tangan. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Mari saudara, sebelum kita berdiri, kita angkat pujian dan mengatakan hatiku rindu. Hatiku rindu. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani, berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, dalam hadirat-Mu.
Pada sore hari ini saya yakin dan percaya
di saat kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Oh, Tuhan disenangkan. Saya akan percaya pada kedatangan sore hari ini saudara dan saya. Tuhan senang, Tuhan melihat betapa saudara sungguh-sungguh di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itulah di mana Tuhan hanyalah yang layak terima pujian dari kita. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Disenangkan Tuhan. Tuhan disenangkan. Haleluya Yesus. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Engkau selalu hadir dalam setiap langkah-langkah kami Tuhan. Kami sangat bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang peduli, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya Yesus. Aku datang dan bersujud. Berdiri, haleluya. Buka mata hatiku dan seluruh jiwaku.
Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami ada di rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Seperti rusa merindukan air, terpuaskan ketika kami mengalami hadirat Tuhan. Terlebih firman Tuhan yang kami dengar, urapi kami, kuduskan layakan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau mengampuni dosa kesalahan keliruan kami dengan darah-Mu. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini Minggu tanggal 20 Juli 2025. Ya. Kita mendengar firman Tuhan tentang berubah seperti anak kecil. Ya. Bukan berarti kita harus mempunyai sifat kekanak-kanakan ya. Jadi kita lihat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, salam sejahtera buat kita semua. Tentu kita akan diberkati. Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Coba kita bandingkan di dalam Markus, hal yang sama, pasal 9 ayat 33 sampai dengan 37. Kemudian tibalah Yesus dan murid-murid di Kapernaum. Jadi ada penjelasan tentang tempat yang tiba di Kapernaum. Dari perjalanan ke Kapernaum. Nah, ketika mereka sudah tiba di Kapernaum, dikatakan ketika Yesus sudah tiba, ia bertanya kepada murid-muridnya. Rupanya dalam perjalanan itu dikatakan, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Rupanya ketika mereka menuju Kapernaum, dia tahu bahwa murid-muridnya ada hal yang diperbincangkan. Ayat 34, tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 muridnya itu, katanya kepada mereka, jika seorang ini menjadi yang terdahulu, hendaklah menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka,
barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tapi dia yang mengutus aku. Coba lebih lengkap lagi di dalam Lukas pasal 9. Ya, hal yang sama. Lukas 9 ayat 46 sampai dengan 48. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di sampingnya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kalau di sini murid-murid ya menginginkan yang terbesar ya di kerajaan sorga. Ya, terjemahan yang lain ada juga mengatakan bahwa ya Yesus katakan masuk aja mungkin tidak bisa, lebih-lebih mau yang termulia atau yang terbesar atau yang menjadi empuh kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang kasih, kalau kita membaca sebelumnya, memang Yesus sedang membicarakan bagaimana dia akan menderita, dia akan kesalib, ya, dia akan mati. Wah, tentu mungkin di antara mereka, wah, Yesus mau meninggal nih, siapa yang akan menjadi pemimpin gitu, yang terbesar? Ya. Tapi Yesus mengetahui apa yang dipikirkan. Lalu Yesus mengambil seorang anak, ya, lalu dia berkata kepada murid-murid. Firman Allah ini datang kepada kita juga. Tentu murid-murid sudah mengikuti Yesus sekian lama, sudah mendengar firman Tuhan. Bisa saja mereka masuk saja ke dalam kerajaan sorga, tidak bisa. Ya. Saudara-saudaraku yang kasih, ya, bahkan bagaimana mereka menjadi yang termulia dalam kerajaan sorga. Yesus mengambil anak kecil, dia katakan, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, ya, kalau dalam bahasa Inggris itu, if not you turn and become as the little children. Jadi jika kamu tidak berubah, tidak menjadi seperti, jadi berbalik, maksudnya itu ya, berubah, berbalik seperti anak kecil, jangan harap masuk ya ke dalam kerajaan surga. Di sini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita semua seperti firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu senantiasa merubah kehidupan kita. Ya, seharusnya firman Tuhan itu merubah kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, Tuhan mau, saya katakan tadi, bukan seperti, ya, maksudnya sifat kekanak-kanakan itu kan, kalau anak-anak kan suka apa ya, manja, ya, atau ngambek gitu ya. Tuhan tidak mau, ya,
dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, ya, kita suka bersungut-sungut, ya, suka apa ya, komplain, ya, atas hidup ini yang seringkali tidak sesuai dengan yang kita harapkan, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Nah, Tuhan mau jangan sampai seperti firman lalu yang lalu, in vain, sia-sia, percuma, tidak mempunyai nilai di hadapan Tuhan, tidak menyentuh hati Tuhan. Jadi ibadah kita kosong gitu, saudara-saudara. Ya, hari ini kita diingatkan supaya kita mengubah hati kita seperti anak-anak kecil. Karena firman Tuhan katakan, kalau engkau mau menjadi mulia, menjadi terbesar dan masuk dalam kerajaan sorga, ada beberapa dikatakan mau menjadi apa ya, menjadi pelayan gitu ya, harus punya kerendahan hati gitu ya. Dan apa sih sebenarnya Tuhan mau inginkan seperti anak-anak ini? Karena kalau kita bukan saja dikatakan, nanti katanya Tuhan menyambut ya, kalau kita berubah seperti anak-anak ini, Tuhan akan menyambut kita. Dia akan memperhatikan kita, bukan saja masuk ya, ya dalam kerajaannya. Ini rahasia, ya, sebuah janji, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Nah, kita melihat yang pertama, ya, anak-anak itu biasanya polos ya, lugu, ya, dia apa ya, tulus dalam kuatnya. Ya, anak-anak itu demikian, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, coba aja anak-anak ketika orang tuanya lompat, dia pokoknya nggak pikir panjang, misalnya ya, dari mana aja dia lompat, nggak mikirkan ntar jatuh atau apa, dia penuh dengan kepercayaan, saudara-saudaraku. Ya, tanpa keraguan-raguan, ya, dia tanpa syarat, pokoknya dia anak itu dia hanya apa ya, percaya dengan sepenuh hatinya. Nah, Tuhan juga mau, Bapak Ibu saudara-saudaraku, ya, biarlah firman Allah itu merubah kehidupan kita. Karena kan firman Allah katakan bahwa firman Allah membersihkan kehidupan kita. Ya, perlu, saudara-saudaraku, di mana kita menginginkan, ya, dengan ketulusan, percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan, yang tidak boleh setengah-tengah, ya. Karena di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 19, iman kita bisa terkikis gitu kalau kita tidak tulus, tidak percaya kepada Tuhan. Ya, kalau hati kita mendua, tercampur antara Allah dengan dunia. Kalau kita mendua, tercampur, mendua hati bercabang, tidak murni lagi, tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan, jangan harap kita menerima apa-apa.
Orang yang bercabang, orang yang mendua hati, hatinya tercampur kepada Allah, kepada dunia atau setan, tidak dengan segenap hati percaya kepada Tuhan, jangan harap menerima ya janji Tuhan. Ya, Tuhan ingatkan kepada kita, ya biarlah seperti anak-anak, ya mempunyai kepercayaan yang tulus sepenuhnya, ya yang dia inginkan adalah percaya, ya mempercayai, ya seperti anak-anak mempercayai orang yang dewasa yang dia kenal atau kepada orang tuanya. Begitu juga, ya. Jadi tanpa syarat, ya sepenuhnya, ya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Yang kedua, kita lihat, ya anak-anak itu dia bergantung, ya ada kerendahan hati, ya kerendahan hati, ya dia tahu kalau tanpa orang tuanya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu juga dengan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Makanya Tuhan katakan, kalau engkau mau mulia, besar, biarlah menjadi terakhir atau dikatakan menjadi pelayan, suka ya melayani, merendahkan hati, saudara-saudaraku yang kasih. Yang ketiga, anak-anak itu ada kerendahan hati. Coba aja satu waktu kalau saudara lihat, ya maaf saya pakai si Blaise sama si Bril. Satu waktu si Blaise nangis dia, ya, karena si kakaknya usil, si Bril. Sebentar lagi Toto udah main lagi itu dari sana. Anak-anak gampang sekali cepet baikannya gitu, saudara-saudaraku, ya. Dia bisa berbaikan gitu. Ya, beda dengan orang dewasa, ya. Kalau udah tersentuh hatinya, tersinggung hatinya, saudara-saudaraku, bisa lama dia untuk memperbaikinya, ya saudaraku. Mungkin gesturnya kelihatan baik, tapi dalam hatinya masih tersimpan hal-hal yang membuat dia tidak senang, ya. Karena diremehkan, karena hal-hal yang menyinggung, ya kehidupannya. Nah, anak-anak itu tadi saya katakan, ya anak-anak itu mudah diajar. Nah, Tuhan mau saudara-saudaraku yang kekasih, firman Allah itu biar terus membentuk kehidupan kita, ya. Firman Allah itu membersihkan kita, biar kehidupan kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu maksudnya saudara-saudara, ya. Yesus taruh contoh anak-anak di depan murid-muridnya, ini loh, kalau engkau mau masuk, kalau engkau mau menjadi terbesar, kalau engkau mau jadi empunya kerajaan Allah, kamu harus menjadi seperti berubah, ya. Itu dalam bahasa aslinya itu, kalau di dalam bahasa itu artinya tadi, kalau kata tidak bertobat itu artinya berbalik, ya, harus berbalik, harus seperti anak-anak itu. Jadi selanjutnya bahwa anak-anak itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, ya dia itu tadi saya katakan yang pertama dia penuh dengan percaya, kedua dia ada kerendahan hati, dia bergantung,
dia mau juga diajar, saudara-saudara, mau dibentuk, mau diarahkan hidupnya, ya. Biarlah juga kita mau dibentuk oleh firman Tuhan. Dan anak-anak itu penuh dengan ketulusan, tidak kepura-puraan ya, saudara-saudara ya. Jadi dia mempunyai sifat yang tulus ya. Dan kita melihat ya bahwa janji Tuhan dikatakan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan. Dan perhatikan ayat 5, barang siapa menyambut seorang anak itu seperti ini dalam namaku, ia menyambut. Ini ada janji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudaraku, bahwa Tuhan akan menyambut ya. Dia ini ada sebuah janji saudara-saudaraku ya, bahwa ini bentuk perhatian Tuhan ya. Kalau kita mau menjadi terkecil gitu, kita mau menjadi yang pelayan, kalau kita mau merendahkan hati ya, kalau kita mau tulus ya seperti anak, mempercayai Tuhan, maka Tuhan akan menyambut saudara-saudaraku yang kekasih ya. Bagaimana Tuhan akan ya memperhatikan ya, dia akan pasti sebagaimana orang tua ya, dia akan menyediakan, dia akan memelihara, dia akan memberikan yang terbaik ya. Orang tua itu kan seringkali apapun ya keberadaan anaknya, ketika dia datang dia akan menyambut saudara-saudara yang kasih. Begitu juga, sedangkan orang tua kita aja di dunia melakukan itu kepada anak-anak, begitu juga Tuhan kita. Kalau kita mempunyai sikap seperti anak, Tuhan akan menyambut ya. Tuhan akan menyambut, memelihara, menyediakan, memberikan yang terbaik. Bapa yang jahat saja dapat memberikan yang terbaik, lebih-lebih Bapa di sorga. Dia akan ya memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya yang selalu mau datang ya. Tuhan pasti menyambut Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih ya. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita ya. Pasti ya, kalau kita seperti anak-anak ini, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Dia akan ya berdaulat ya, untuk senantiasa menyediakan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak itu ya. Kalau minggu lalu saya katakan, jangan kita seperti aktor. Aktor itu kan suka berperan ganda, bukan menampilkan kalau dia sedang bermain itu ya. Ada istilahnya, ada peran pengganti itu. Misalnya kalau ada dia terjun dari lantai tinggi atau dari jurang, itu biasanya ada penggantinya, ada istilahnya tuh, apa tuh? Apa Efraim? Hah? Apa? Tamen. Ya itulah saudara-saudara. Tuhan tidak mau kita berperilaku, berperan ganda ya. Kita bermain sandiwara di hadapan Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan tidak butuh pertunjukan kita, tapi dia butuh hubungan, relasi antara anak dengan orang tua. Nah ini saudara-saudaraku ya, kalau saudara datang kepada Tuhan, Tuhan akan menyambut. Tuhan butuh hubungan saya dan saudara.
Dia tidak perlu pertunjukan, saudara, seperti aktor. Bermain sandiwara di hadapan Tuhan. Atau berperan ganda. Seperti orang Farisi itu kan dia pakai topeng. Kelihatan luarnya seperti saleh, pakai jubah panjang. Padahal dia nggak melakukan firman Tuhan. Dia seperti kuburan yang putih bersih, tapi dalamnya tulang belulang. Dia menghakimi tentang banyak dosa, tapi dia tidak melihat dirinya sendiri banyak dosanya, saudara-saudara. Ya, dia melihat begitu terang selumbar di mata orang, balok di matanya nggak kelihatan. Makanya Tuhan katakan, keluarkan balokmu dulu, baru kelihatan. Ya, selumbar di mata orang, saudara-saudara. Nah, itu. Jadi, kalau engkau mau masuk dalam kerajaan sorga, bukan saja masuk ke dalam kerajaan, mau menjadi yang terbesar, termulia di dalam kerajaan, berubah hidupmu. Harus mengalami perubahan. Biarlah firman Allah itu merubah kehidupan kita. Semakin kita sepenuh-penuhnya percaya kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah, segenap. Makanya Tuhan katakan seperti anak-anak. Anak-anak itu tulus, ikhlas. Dia sepenuhnya percaya kepada orang tuanya. Disuruh melompat, dia lompat, saudara-saudara. Ya, walaupun begini, dia nggak mikir jatuh apa, dia tahu orang tuanya pasti menangkapnya di bawah. Gitu. Pasti dia tahu orang tuanya berdaulat, ya, pasti akan menolong dia, nggak mungkin dia mencelakakan. Saudara-saudara. Jadi yang kedua, tadi kerendahan hati. Anak-anak itu mau diajar. Kalau engkau mau menjadi yang terbesar dan masuk ke dalam kerajaan Allah, bukan saja dirubah hidupmu untuk sepenuh-penuhnya bergantung kepada Tuhan, juga mau diajar terus oleh firman Tuhan. Ya, seperti anak-anak mau diajar. Gampang anak-anak itu diajar, saudara-saudara. Ya. Tentu orang yang mau diajar adalah perlu kerendahan hati. Kalau orang dikritik aja nggak mau, saudara-saudaraku, dinasehati nggak mau, saudara-saudara, susah. Jadi kalau mau diajar berarti ada perlu kerendahan hati. Yang ketiga tadi dikatakan, jadi keterbukaannya. Selain itu, saya katakan tadi tentu ada relasi, hubungan. Ya, anak itu pasti dia mau dekat kepada orang tuanya. Ada selalu di dalam dekat, dia rasa nyaman kalau ada di pelukan ayahnya. Begitu juga kita. Ya, Tuhan ingatkan kita sebagai anak Tuhan sekian lama, jangan hanya sebagai aktor di hadapan Tuhan. Ya. Bermain ganda tadi, ya, bermuka dua, bersandiwara, ya. Padahal kita firman Tuhan minggu lalu hanya pelayanan mulut saja, hatinya jauh daripada Tuhan. Tuhan mau menginginkan, ya dikatakan punya relasi, hubungan Tuhan, terus mempunyai hubungan. Pasti janji Tuhan adalah bahwa Dia akan menyambut, memperhatikan. Dan tentu kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Kita akan bersama-sama dengan Dia. Dan pasti janji ini akan digenapi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku datang dan ku bersujud. Biarkan firman Tuhan merubah kehidupan kita. Roh Kudus menolong kita, menginsapkan kita, membawa kita kepada kebenaran. Dan Roh Kudus kiranya menolong kita
untuk kita selalu punya hubungan dengan Tuhan. Saya undang Ibu Gembala ke depan melanjutkan berdoa untuk firman Allah berdoa. orang yang haus akan firman Tuhan, dia akan mencarinya. Dia akan datang dan dia pasti dipuaskan. Firman itu akan mengajar kita dan firman itu akan merubah sikap hidup kita. Kita akan menjadi orang-orang yang berharga, orang-orang yang besar di hadapan Tuhan, orang-orang yang bernilai di hadapan Tuhan. Saat kita mau merendahkan hati dan melayani Tuhan. Haleluya. Inilah kami. Inilah kami Tuhan. Firman-Mu akan mengubah kehidupan kami. Firman-Mu akan memperbaharui sikap hidup kami Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah kuasa firman itu memampukan kami untuk kami dapat memberikan yang terbaik Tuhan. Buat lingkungan kami. Kami boleh bekerja, kami boleh melayani Tuhan. Haleluya. Apapun pekerjaan kita, mari kita kerjakan dengan tulus hati. Kita kerjakan seperti kita bekerja untuk Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Haleluya. Sembah Tuhan. Sembah
yang Tuhan pinjamkan kepada kami ini, kami boleh pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat firman yang sudah kami dengar. Biar firman Tuhan itu boleh ada di dalam hati kami dan mengubahkan kami Tuhan. Menjadi orang-orang yang selalu mau dibaharui. Jadi orang-orang yang mau diajar. Yang menuju kepada pertobatan di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, terima kasih. Tuhan berkati hamba-Mu. Terus Tuhan dipakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada pertolongan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan yang Kau sudah siapkan bagi kami. Amin. Saat kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus, kami akan membawa persembahan kami. Akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Dari apa yang Engkau sudah titipkan kepada kami Tuhan. Biar apa yang kami beri ini boleh bermanfaat untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Memberkati yang akan melayaninya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang ingin dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tanganmu, taruh tangan kiri di dadamu. Yakinlah kalau saya dan saudara seperti anak yang mempunyai hubungan dengan Bapa, dengan Tuhan, pasti Dia lebih memperhatikan. Dia akan menolong, memelihara, dan akan memberkati, menjamah kita semua. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Tuhan yang dapat melakukan segala perkara. Engkau yang menciptakan langit dunia dan seisinya, bahkan kami semua. Kami tahu perhatian Tuhan ada di dalam kehidupan kami, yang mau sepenuh-penuhnya percaya kepada Engkau, bergantung kepada Engkau. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Hamba mewakili berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Allah,
kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami yang percaya. Kami tidak bimbang, kami tidak ragu, kami tidak mendua hati, kami sepenuh-penuhnya percaya kepada Allah. Dengan iman kami meraih janji Tuhan, kuasa-Mu Tuhan. Seberapa kami yakin dan percaya, kami mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, semakin hari semakin kami mau terus diajar oleh Tuhan seperti anak, mau dibentuk, dan semakin hari semakin kami Tuhan mendasari hidup kami dengan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Senantiasa ada kebenaran-kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan dipermuliakan, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami Tuhan, baik WL, Singan, persembahan, penerima tamu, yang memainkan musik, yang mengatur, menyiapkan gedung ini, semuanya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka, karena kami melayani Tuhan yang hidup sebagai empunya kami, yang siap memberkati kami. Tambah-tambahkan terus Tuhan talenta dalam kehidupan kami, dan semakin kami mengembangkan, dan Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Berkati keluarga-keluarga kami, pekerjaan, usaha, mata pencarian, kehidupan kami, anak-anak kami Tuhan. Tak lupa kami berdoa buat Ibu Nenggolan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar bilur-bilur Yesus menyembuhkan, jaga lindungi dia, istimewa hatinya untuk tetap berharap bersandar kepada Engkau, penuhi dengan sukacita. Mama Bril juga dalam menanti kelahirannya, persalinannya, di dalam nama Tuhan Yesus, jamah Tuhan tetap dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan, dan tetap mempunyai keyakinan bahwa Tuhan menolong, menyertai, memelihara. Berkati Bapak Bril, berkati keluarga ini Tuhan, dan kami semua Tuhan Yesus, senantiasa Tuhan persembahan umat-Mu besar kecil di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati mereka, berikan dengan sukarela, dengan iman mereka yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan di dalam nama Tuhan Yesus. Janji Tuhan menjadi kenyataan, tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat-berkat Tuhan kepada kami. Biarlah itu menjadi pengalaman kami, karena kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Seperti benih kami akan menuai lagi di bulan depan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, berkati bangsa dan negara kami, berkati juga Tuhan, sertai lindungi perjalanan kami suami istri besok hari ke Batu Malang Tuhan. Ya, Tuhan tolong acara kami beberapa hari sampai Jumat, kami boleh kembali lagi dengan selamat dan bertemu dengan jemaat-Mu Tuhan. Memberkati senantiasa dalam perjalanan kami bersama rombongan-rombongan kami yang lain Tuhan, tolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, baik yang berjalan kaki, kendaraan umum maupun juga menumpang dengan kendaraan umum maupun pribadi. Tuhan, tibakan dengan damai sejahtera-Mu di rumah kami masing-masing. Biar Tuhan tolong dalam kehidupan kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati komplek ini, berkati Komandan Pas Pampres bersama seluruh prajurit dalam menjalankan tugas. Dan kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kehadiran kami, dan semua pelayanan kami boleh menyenangkan hati. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, terima kasih.
hari Minggu Tuhan Yesus